Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Saibatul Hamdi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 fase F semester genap materi makanan yang halal dan baik. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba masing-masing semuanya berdiri, kemudian mengecek meja dan kursinya, apakah ada yang tidak rapi atau ada sampah dan lain sebagainya. Coba tolong berdiri dulu, kemudian dirapikan, dilihat di sekitarnya ada sampah atau tidak. Oke, kalau sudah silahkan duduk kembali. Baik, nah pada kesempatan hari ini kita tentunya bisa bertemu kembali, bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran. Nah sebelum itu mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana. Baik, terima kasih. Kita tadi sudah berdoa. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga bisa konsisten seperti ini. Dan kalaupun nanti kalian misalnya berhalangan hadir, sakit, dan lain sebagainya, tolong berkirim surat ya, supaya nanti tidak di alfa. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan ataupun penilaian terhadap kerajinan kalian selama di madrasah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul makanan yang halal dan baik. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi. Ada yang ingat materi tentang apa? Masih tentang apa? Etos kerja. Oke, etos kerja pribadi Muslim. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan etos kerja pribadi Muslim. Bagaimana seorang Muslim harus memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Tetapi di samping itu kita juga tidak boleh melupakan yang namanya ibadah, kemudian juga bekerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip integritas dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu menjadi sesuatu yang halal dan juga baik. Nah, pada pertemuan kali ini tentu ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu ketika kita membicarakan tentang etos kerja yang baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang juga baik. Misalnya uang. Nah, dari uang itulah kita bisa membeli untuk keperluan atau kebutuhan kita, misalnya untuk membeli makanan. Makanan yang kita konsumsi itulah nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik dengan mengkonsumsi makanan yang halal, baik itu halal secara zatnya maupun halal secara memperolehnya, yaitu dengan etos kerja, dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Baik, sebelum Bapak memulai pembahasan kita, saya ingin tanya dulu nih beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, silahkan disimak nih. Yang pertama, apakah kalian mengetahui itu pengertian makanan halal dan juga baik? Ada yang tahu tidak? Ya, silahkan awal.
yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam, sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang tidak berbahaya untuk kesehatan. Ada yang tahu tidak bagaimana cara mendeteksi makanan yang halal di zaman sekarang? Iya, silahkan Dira. Oke, betul ya, tepuk tangan. Baik, sekarang yang ketiga nih. Apakah makanan yang halal itu pasti baik untuk kesehatan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Silahkan Nur Hidayah. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, bagus sekali tadi ya. Tadi beberapa teman kalian sudah tahu nih tentang makanan halal dan juga baik. Nah, pada kesempatan ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini nanti kalian diharapkan mampu menganalisis dan juga menyajikan kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 tentang makanan yang halal dan juga baik dan menganalisis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ma'di Karib tentang makanan yang diharamkan. Jadi nanti kalian akan membedah secara detail bagaimana itu konsep makanan yang halal dan baik serta makanan-makanan yang diharamkan. Baik, sebelum kita mulai, kita ada yel-yel nih yang biasanya kita gemakan kalau kita di kelas supaya semangat kita lebih membara. Kalau saya bilang kelas 11B, B-nya apa? Be smart, be nice, be friendly. Tepuk tangan. Baik, nanti kalian dalam pembelajaran ini akan menganalisis sebuah permasalahan yang berkaitan dengan ayat dan hadis tadi, yaitu berkaitan dengan makanan halal dan baik, kemudian juga makanan yang diharamkan. Nah, permasalahan atau problem ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan permasalahan ini baru-baru saja terjadi dan diberitakan di stasiun televisi yang terkait dengan ada beberapa produk yang mendapat atau punya label halal, tetapi di dalamnya ada zat atau sesuatu yang haram. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini ada video berita, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi atau porsi. Ya, penemuan ini dilakukan atas koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memastikan klaim kehalalan produk pangan yang beredar di pasaran. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengumumkan sebanyak 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi namun tidak dicantumkan dalam kemasan. 9 produk pangan olahan tersebut diketahui tidak memenuhi syarat, bahkan tidak halal setelah dilakukan pembuktian melalui rangkaian pengujian di laboratorium untuk parameter uji DNA dan peptida spesifik porsin. Baik, ya itu tadi ya. Jadi ada kasus di negara kita, di Indonesia, ada produk yang beredar di pasaran, beredar secara luas, tapi sebetulnya dia mengandung bahan-bahan yang haram, seperti babi. Tapi itu tidak dicantumkan di kemasan. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di negara kita adalah Muslim yang harus memperhatikan kehalalan dari suatu produk. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi pada kesempatan ini kalian nanti akan membahas lebih dalam terkait dengan persoalan ini, kemudian menganalisanya menggunakan ayat dan juga hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nanti kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Baik, ini kelompok diskusi ya, jadi nanti kalian silahkan berkumpul dengan masing-masing kelompok yang sudah tertera namanya di depan. Baik, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah ini saya akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan untuk berdiskusi terkait dengan persoalan yang sudah ditampilkan tadi mengenai makanan yang halal dan juga baik. Silahkan dilihat lembar kerjanya.
diamati pertanyaannya, dan yang paling penting kalian perhatikan petunjuk ya, petunjuknya di awal itu bagaimana cara menjawabnya. Nah, nanti kalian saya beri waktu selama 20 menit untuk menelaah lembar kerja tersebut, kemudian mengaitkan dengan problem yang sudah tadi kita tampilkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis yang kita pelajari, yaitu Quran surah Al-Baqarah 168 sampai 169 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, silakan. Gimana? Aman? Nah, nanti kalian harap lebih perhatikan ya bagaimana menganalisanya supaya permasalahan tadi memang betul-betul sesuai dengan ayat dan juga hadisnya. Oke, lanjutkan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Sudah ketemu jawabannya? Sudah, oke, bagus. Nah, sekarang setelah kalian selesai, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi hasilnya. Jadi, apa yang sudah kalian diskusikan, kalian bicarakan dengan teman sekelompoknya, nanti akan dipresentasikan di depan. Presentasinya berurutan ya, mulai dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita mulai dari kelompok 1 ya, kelompoknya Nabil dan kawan-kawan, dipersilahkan. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari saya Nabil Setulah, dan di sebelah saya Alwan Najidan, Muminatul Rahmah, dan juga Fitri Aulia. Kami akan menyampaikan presentasi kami tentang makanan halal. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa penting memperhatikan status halal dan baik dalam makanan biar modern menurut perspektif Al-Quran dan hadis yang kamu pelajari. Jawabannya adalah memperhatikan status halal dan baik dalam makanan biar modern sangat penting menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Karena tantangan dalam memilih makanan semakin kompleks. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib. Artinya selain sah. Kedua, berkaitan dengan permasalahan utama yang dibahas pada pelajaran ini, apa dampak yang dihasilkan ketika banyak makanan yang berlabel halal namun haram berbeda di pasaran? Jawabannya ialah dampak dari banyaknya makanan berlabel halal padahal sebenarnya haram di pasaran. Yang ketiga, bagaimana solusi syar'i terhadap masalah tersebut? Jawabannya, solusi syar'i terhadap masalah beredarnya makanan berlabel halal namun sebenarnya haram mencakup beberapa langkah penting. Pertama, memperkuat ketakwaan hidup. Yang kedua, penguatan lembaga sertifikasi halal. Yang kelima, apakah makanan yang dikonsumsi hanya perlu halal saja? Mengapa harus memenuhi kriteria baik? Jawabannya, makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya halal saja, tetapi juga harus memenuhi kriteria baik baik. Hal ini dikarenakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah tidak hanya memerintahkan makanan yang halal. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sangat bagus sekali apa yang mereka sampaikan. Nah, selanjutnya adalah dari penyampaian mereka, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Dipersilahkan. Saya Aulia Zahra dari kelompok 5. Baik, pertanyaan saya seperti apakah makanan yang halal tapi tidak baik? Baik, terima kasih pertanyaannya Aulia. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menjawab. Baik, mohon saya ingin jawab pertanyaan dari saudari Aulia Zahra. Jadi contoh makanan yang halal tapi tidak baik itu adalah ketika makanan itu secara syariat statusnya halal, baik dari zatnya, cara memperolehnya maupun cara menyembelihnya jika itu adalah hewan ternak. Tapi oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang bertanya? Dipersilahkan. Jim, saya juga ingin bertanya kepada kelompok 1, masih terkait dengan pertanyaan Aulia tadi. Kalau misal makanan itu halal, namun kita tidak suka sampai bikin muntah, tapi kita harus tetap makan makanan tersebut karena menjadi obat. Bagaimana hukumnya? Baik, bagus sekali tadi pertanyaan dari Nur Hidayah. Sekarang silakan kelompok 1 menjawab. baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Nur Hidayah. Kalau ada makanan halal secara zatnya, misalnya madu, kurma, susu, atau bahkan herbal tertentu, lalu kita pribadi tidak suka rasanya, bahkan sampai muntah,
itu tidak membuat makanan tersebut menjadi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi sangat bagus apa yang mereka sampaikan terkait dengan makanan halal dan juga baik. Kemudian juga tadi menjawab pertanyaan-pertanyaannya juga sangat tepat ya. Jadi salah satunya tadi ya pertanyaan yang kedua, kalau orang tidak suka misalnya terhadap sesuatu sampai dia muntah dan lain sebagainya, bukan berarti menjadikan itu makanannya haram atau tidak boleh, tetapi memang itu tidak baik untuk orang tersebut seperti itu. Baik, kelompok 1 silahkan kembali ke tempatnya masing-masing atau tempat semula. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makanan halal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakir. Di samping saya ada Adif Ramadan. Di sebelahnya lagi ada Fajwatun Nur Aina dan paling ujung Nur Pianita. Mulai. Mengapa penting memperhatikan status halal dan baik dalam makanan di era modern menurut perspektif Al-Quran dan hadis yang kamu pelajari? Karena memperhatikan status halal dan baik dalam makanan sangat penting di era modern karena tantangan dalam memilih makanan semakin rumit. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang tidak hanya banyaknya makanan yang berlabel halal namun sebenarnya haram, membawa dampak besar dan berbahaya. Bagi individu, konsumsi makanan haram bisa merusak hati, amal, doa, dan mengurangi keberkahan hidup. Dari sisi kesehatan, makanan haram berisiko menyebabkan penyakit. Solusi syar'i untuk masalah makanan berlabel halal namun haram melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, memperkuat ketakwaan individu dengan meningkatkan kesadaran untuk teliti dan mencari informasi yang valid tentang makanan. Kedua, lembaga Yang keempat, peran individu muslim dalam mengedukasi masyarakat tentang makanan halal dan thayyib sangat penting. Setiap muslim harus menjadi contoh dengan menerapkan prinsip halal dan thayyib dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sangat bagus sekali hasil analisisnya. Nah, sekarang waktunya siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2 dipersilakan. Saya Pera dari kelompok 3, misalnya saya ingin membeli daging ayam di pasar. Nah, saya kan tidak tahu apakah ayam itu halal atau tidak. Bagaimana cara saya memastikan kalau ayam itu boleh saya konsumsi? baik. Kalau Vera mau membeli daging ayam di pasar dan ingin memastikan halal atau tidaknya, Vera bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memotong urat leher, kerongkongan, dan pembuluh darah besar. Yang kedua, perhatikan tempat jualannya. Pilih membeli di tempat yang dikenal menjual ayam halal seperti pasar muslim, pedagang yang terpercaya atau toko yang bersertifikat halal. Yang ketiga, lihat kondisi daging ayam. Daging halal biasanya tidak tercampur dengan daging haram. Ya, itu tadi jawaban dari Ahmad Muzakir. Betul sekali ya. Jadi itulah beberapa langkah yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu tapi kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak dengan melihat indikasi-indikasi tertentu. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang bertanya? Dipersilahkan. Saya Sadila dari kelompok 5 ingin bertanya. Di tempat saya banyak orang makan daging buaya. Biasanya dijadikan sate. Katanya sih buat pengobatan kulit. Padahal mereka muslim. Bagaimana hukumnya? Begini, dalam hukum Islam, memakan daging buaya adalah haram karena buaya termasuk binatang buas yang bertaring dan bertempur dengan giginya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap hewan buas yang bertaring maka haram dimakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1934. Buaya jelas Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Jadi menanggapi pertanyaan Sadila tadi tentang mengkonsumsi buaya ya, selama masih ada obat yang lain maka tidak boleh ya, meskipun itu bagus untuk penyakit kulit dan lain sebagainya. Tapi kita hidup di zaman modern yang mana obat itu banyak yang bisa kita cari selain dengan memakan buaya. Baik, sekarang kelompok 2 dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan akan dilanjutkan dengan kelompok-kelompok yang lain.
Baik, demikian tadi kalian sudah menyaksikan masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan dengan baik terkait dengan konsep makanan halal dan juga baik yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa makanan itu halal dilihat dari zatnya dan juga cara memperolehnya. Kemudian yang kedua adalah makanan itu harus baik, yaitu diantaranya tidak berbahaya, kemudian bermanfaat, tidak menjijikan, dan yang pasti makanan itu bersih. Nah itulah syarat-syarat bagaimana makanan itu bisa menjadi halal dan juga baik. Dan terkait dengan persoalan tadi juga sudah diselesaikan. Nah, jadi bagaimana dengan makanan yang selama ini beredar di masyarakat tapi sebetulnya mengandung hal-hal yang haram? Nah, tinggal bagaimana peran kita sebagai konsumen untuk lebih selektif dalam memilih makanan. Begitu juga dibantu dengan lembaga pemerintah, lembaga penjaminan halal dan lain sebagainya supaya lebih perhatian terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat kita agar bisa terhindar dari produk-produk yang tidak halal, terutama produk-produk yang memang jelas keharamannya seperti daging babi dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari saya harapkan kalian juga harap berhati-hati ya dalam membeli, kemudian juga melihat dulu label halalnya ada atau tidak ada. Baik, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita. Nah, untuk mengetahui apakah kalian tadi sudah menyerap dengan baik materi kita pada hari ini yang sudah kita diskusikan bersama tadi, maka Bapak punya kuis untuk kalian jawab. Nanti setiap kelompok akan mendapat jatah 1 pertanyaan acak. Jadi nanti akan saya sediakan 5 pertanyaan yang dibuka secara acak. Nanti setiap kelompok memilih pertanyaan apa yang mereka dapatkan. Dan kalian harus menjawabnya, waktu menjawabnya adalah selama 30 detik. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kelompok 1, silahkan dipilih mau kotak nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kita buka ya. Nomor 2, waktu menjawabnya 30 detik. Silahkan dibaca dulu sejenak, kemudian langsung dijawab. Oke, kita buka. Silahkan. Jawabannya adalah C. Oke, kita periksa ya. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 5 karena kotaknya sisa 1, jadi mau tidak mau ya. Ini pertanyaan terakhir untuk kelompok 5. Diperhatikan baik-baik, waktunya 30 detik dari sekarang. C. Oke, jawabannya C, sudah yakin? Apakah Sudah. betul jawabannya C? Oke, betul sekali. Hebat ya, semua pertanyaan yang ada di sini dijawab dengan benar oleh semua kelompok. Nah, jadi di sini terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Baik, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dengan baik pada pembelajaran kali ini. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan akhir? Ada? Oke, silahkan Nabil. Di kesimpulan saya, Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah 168 sampai 169 memerintahkan kita kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal bagi baik serta tidak mengikuti langkah-langkah setan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nabil. Oke, bagus sekali ya. Apa yang disimpulkan oleh Nabil tadi sangat tepat. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa makanan yang halal itu adalah makanan yang secara syariat, secara hukum Islam itu dibolehkan. Entah itu zatnya halal, kemudian juga cara memperolehnya halal, kemudian juga cara menyembelihnya halal jika itu adalah hewan ternak. Kemudian yang kedua adalah bahwa makanan itu harus baik. Baik yang seperti apa? Baik dari sisi kesehatan. Kalau makanan itu halal tapi tidak baik, misalnya tadi seperti yang sudah kita bahas, makan seblak misalnya. Seblak itu halal. Tapi bagi orang yang menderita sakit mah, maka seblak itu menjadi tidak baik. Nah, itulah contoh makanan yang halal tapi tidak baik. Apakah itu juga boleh dikonsumsi? Jawabannya
Tidak boleh karena itu bisa membahayakan. Meskipun untuk beberapa orang atau bagi orang yang lain itu menjadi sesuatu yang boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Nah, kemudian dari pembelajaran ini juga diharapkan kalian semua bisa lebih selektif lagi dalam membeli ataupun mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal supaya bisa lebih berhati-hati. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak hormati, untuk minggu depan nanti kalian akan menghadapi tes membaca Al-Quran dan juga tes terjemah dari ayat Al-Quran yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi Quran surah Al-Baqarah tadi silahkan diterjemahkan di rumah, dipelajari lagi di rumah meskipun tadi sudah kalian pelajari pada saat diskusi bersama teman-teman. Kemudian juga ini ada PR di rumah ya nanti ya. Nah, ini soalnya untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, kemudian ini ada refleksi pembelajaran yang harus kalian isi. Isi dengan sebenarnya, tidak usah takut. Nanti refleksi ini kita jadikan sebagai dasar untuk pembelajaran berikutnya. Nah, nanti Google Form ini akan Bapak bagikan di WA group kalian masing-masing. Jadi nanti setelah di rumah, setelah pegang handphone, silakan segera diisi dengan yang sebenarnya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu, yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebagai penutup, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.